Halo Sobat Militer, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Dampak bagi Indonesia jika China dan Amerika Serikat perang di Laut China Selatan. Menurut mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS, TNI Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman Dipunto meyakini Indonesia akan terdampak jika Amerika dan China bertempur di Laut China Selatan. Soleman mengatakan dari sisi lingkungan setidaknya Laut Indonesia akan tercemar. Tidak hanya itu, ia juga meyakini Indonesia akan kedatangan pengungsi perang dari sekitar Laut China Selatan. Hal tersebut diungkapkan Soleman ketika menanggapi pertanyaan seorang peserta diskusi webinar bertajuk Polemik Rancangan Perpres tentang tugas TNI dalam mengatasi terorisme yang diselenggarakan Universitas Paramadina pada Selasa 9 Juni 2020 lalu. Bagaimana laut itu akan menjadi kotor, bagaimana terjadi pencemaran lingkungan, pasti akan terdampak kepada Indonesia. Bagaimana nanti kalau ada pengungsi datang kemana ke Indonesia lagi? Kita ingat bagaimana kasus Pulau Galang yang penuh dengan pengungsi, sehingga apa yang akan terjadi dengan Laut China Selatan pasti akan terdampak kepada Indonesia, kata Soleman. Diberitakan sebelumnya situasi di kawasan Laut China Selatan kembali memanas. Baru-baru ini Shandong, kapal induk pertama yang China buat di dalam negeri, melakukan uji coba laut pada 22 Mei lalu. CCTV melaporkan pandemi virus corona menghambatnya untuk turun ke laut. Ini pertama kali kapal induk Shandong turun ke laut untuk latihan sejak penugasan secara resmi di Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China atau PRA akhir tahun lalu. Melansir South China Morning Post, CCTV, lembaga penyiaran negara China, tidak mengungkapkan lokasi pasti dari uji coba laut kapal induk Shandong. Sebuah pemberitahuan dari Administrasi Keselamatan Maritim Dalian menyebutkan kapal induk Shandong berada di bagian utara Laut Kuning. Pada siaran CCTV menunjukkan 7 Seayang J-15 di atas kapal induk Shandong serta latihan take off dan landing jet tempur berjulukan hiu terbang tersebut. China secara resmi menugaskan Shandong ke Angkatan Laut PLA dalam sebuah upacara yang Presiden Xi Jinping hadiri setelah lebih dari 18 bulan uji coba laut. Nama Shandong pemerintah China ambil dari provinsi di timur laut negeri tembok raksasa. Sementara dari Amerika juga telah mengerahkan armada kapal selam dalam operasi tanggap darurat di wilayah Pasifik Barat di tengah meningkatnya ketegangan hubungan dengan China. Pengerahan kapal laut selam tersebut untuk mendukung kebijakan bebas dan terbuka di kawasan Indo-Pasifik. Tujuannya adalah untuk melawan operasi China di Laut China Selatan. Untuk itu, Amerika Serikat mengerahkan 7 kapal selam, termasuk 6 kapal selam yang berbasis di Guam. USS Alexandria yang berbasis di San Diego dan beberapa kapal berbasis di Hawaii akan bergerak dalam satu armada perang. Komandan Subpasukan Pasifik Laksamana Muda Black Calverse mengatakan, operasi ini merupakan demonstrasi kesediaan mereka untuk membela kepentingan dan kebebasan navigasi di bawah hukum internasional. Kapal selam ini dipersenjatai dengan serangan torpedo dan rudal jelajah Tomahawk, juga mampu melakukan pengawasan rahasia. Angkatan Laut Amerika Serikat telah mempertahankan armada kapal perang di Pasifik Barat sebagai untuk kekuatan di kawasan tersebut di tengah meningkatnya ketegangan dengan China di Laut China Selatan dan silang pendapat terkait pandemi virus corona. Amerika Serikat menuduh China meningkatkan pendudukannya atas pulau-pulau buatan manusia dan mengganggu negara-negara lain di tengah upaya mereka menangani krisis COVID-19 yang berawal dari Wuhan atau China. Platform intelijen Satfor mengatakan Amerika Serikat dan China telah mempertahankan kecepatan operasional yang kuat di Laut China Selatan di tengah meningkatnya ketegangan dan COVID-19. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper menuduh Beijing meningkatkan kampanye disinformasi untuk mengalihkan kesalahan atas virus dan melindungi citranya. Dia mengatakan Amerika Serikat terus melihat perilaku agresif dari tentara pembebasan rakyat di Laut China Selatan, mulai dari mengancam kapal Angkatan Laut Filipina hingga menenggelamkan kapal nelayan Vietnam dan mengintimidasi negara-negara lain untuk terlibat dalam pengembangan minyak dan gas lepas pantai. Esper mengatakan 2 kapal Amerika Serikat menyelesaikan kebebasan operasi navigasi di Laut China Selatan minggu sebelumnya untuk mengirim pesan yang jelas ke Beijing bahwa kami terus melindungi kebebasan navigasi dan perdagangan untuk semua negara besar dan kecil. Dan bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan sisipkan di kolom komentar. Oke, see you.